أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa bunga dari simpanan ataupun pinjaman itu tidak haram. Bukan ulama yang ecek-ecek ya. Ini sekeras Syekh Ahmad Saltut, kemudian Ali Jumu'ah, sebagian dari ulama Al-Azhar Mesir itu ada yang mengatakan riba itu atau bunga dari simpanan, kalau saya nyebut bank nanti hanya khusus di bank saja ya. Padahal ada lembaga keuangan selain bank, koperasi contohnya, atau apalah ya namanya, ya, ya seperti itu. Ya. Jadi mereka mengatakan nggak apa-apa. Alasannya, ya, karena itu adalah bagian daripada keuntungan. Kalau uang itu sekarang 1 juta, bisa jadi setahun kemudian 1 juta itu nilainya bertambah atau turun? Turun Pak ya. Buat beli kambing misalkan, buat beli apa yang turun itu? Buat beli beras misalnya ya, beras 1 juta sekarang bisa buat beli beras sekian kilo. Tahun depan belum tentu berasnya sama, dapat kiloannya itu sama. Alasannya seperti itu. Ya. Ada lagi yang mengatakan dengan alasan kalau mengambil riba itu boleh karena orang yang menjalankan pinjaman itu untuk usaha, ya. Yang diharamkan itu kalau mengambil bunga dari bukan usaha. Misalkan ada orang sakit, butuh biaya ke rumah sakit, akhirnya dia pinjam, kemudian dia meminta tambahan. Nah, ini tambahannya yang haram. Tapi kalau pinjam uang untuk bisnis atau untuk usaha, kemudian minta tambahan, ini ada yang mengatakan boleh. Nah. Kemudian apa alasan kenapa mengharamkan? Semuanya. Ya. Yang tadi saya sampaikan, kalau uang 1 juta itu bisa turun nilainya, kemudian bisa mendapatkan tambahan, alasannya haram. Kalau uang itu yang 1 juta ada di orang kaya atau orang yang punya 1 juta, nggak dipinjamkan, nilainya setahun kemudian turun atau naik, atau tetap Pak? Sama aja turun kan? Misalkan saya punya uang 1 juta, ya. Ada orang mau pinjem, nggak tak kasih, 1 jutanya masih saya simpen sampai setahun. 1 juta itu turun atau tetap Pak nilainya? Turun. Buat beli beras tuh turun. Jadi mau dipinjamkan ya turun, mau disimpan sendiri juga nilainya tuh turun. Lah kok ngambil tambahan dari orang yang meminjam? Kemudian kalau ya alasannya itu usaha boleh, kalau untuk biaya berobat rumah sakit atau biaya sekolah anak nggak boleh ngambil tambahan, ya. Dalam Islam itu sudah memberikan solusi. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Jadi nggak boleh ngambil tambahan, ya, dari orang yang usaha ataupun dari orang yang sedang terlilit masalah, nggak boleh. Maka dalam Al-Quran itu yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah menghapus riba dan memotivasi umat Islam untuk bersedekah. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan ini halal, ini haram, kemudian jalan tengah-tengahnya adalah syubhat, ya, syubhat Pak ya. Ya. Kalau syubhat itu apa sih yang kita lakukan Pak?
pilih yang boleh atau menjaga diri biar tidak jatuh kepada yang haram. Subhat itu gimana, Pak? Misalkan ya, ini ada uang nggak tahu punya siapa. Ya. Kayaknya yang lewat ini punya A misalkan. Ya. Uang yang di jalan itu statusnya apa? Uang halal atau uang haram? Nggak jelas kan? Uang halal atau haram? Ini uang subhat. Nggak bisa kita gunakan, ya. Nggak bisa juga kita kasihkan. Ya. Maka kalau ada pendapat yang mengatakan bunga bank itu adalah halal, ada juga yang mengatakan haram, ya. Maka ya, jalan tengahnya adalah kita berhati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau saya pribadi ya menyarankan orang yang berpendapat bahwa bunga simpanan atau pinjaman itu halal, jangan disampaikan kepada orang lain. Gunakan untuk diri sendiri. Karena orang yang melakukan riba, mengambil bunga, itu di akhirat siksanya sangat dahsyat. Ya. Maka ya, buat sendiri aja. Itu sarannya. Ya. Kalau ada orang mengatakan ini haram, kemudian subhat, ya, ataupun subhat, maka ya itu lebih baik karena menjaga orang agar tidak jatuh ke dalam hal yang haram. Ini. La'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Ini ya.